Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karomatul Aulia, karomah dari para wali Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu taala wa ra'ah. Di malam hari ini adalah kita pertemuan terakhir di kitab ini, yaitu dengan membaca karomahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki banyak karomah. Abu Hurairah adalah termasuk sahabat yang memiliki banyak karomah di dalam Islam karena kedudukan beliau yang utama sebagai perawi terbanyak yang meriwayatkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah namanya diperselisihkan dengan banyak pendapat. Yang paling dekatnya beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Beliau berasal dari kabilah suku Daus, Yaman. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau sahabat yang mulia yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masuk Islam. Beliau meriwayatkan karena sering berteman bersahabat bersama Nabi SAW. Disebutkan beliau meriwayatkan hadits itu 5.374 hadits radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam dan berhijrah. Waktu itu beliau berumur 28 tahun. Ini Abu Hurairah.
beliau kenal Islam, datang ke Madinah. Itu berumur 28 tahun. Dan beliau disebutkan masuk Islam pada tahun Khaybar. Saat perang Khaybar. Dan di awal tahun 7 Hijriah. Berarti sedikit sekali beliau bersama Nabi. Karena Nabi meninggal tahun 10. Atau mau masuk tahun 11. Berarti kan beliau sama Nabi SAW hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Radhiyallahu ta'ala an. Beliau terkenal akan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Dan selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan beliau bersabar walaupun dengan perut yang lapar. Walaupun bersama dengan perut yang lapar. Beliau hadir di majelis Nabi SAW, di keadaan Nabi SAW yang tidak dihadiri oleh kebanyakan dari sahabat muhajirin dan ansor. Karena orang muhajirin mereka sibuk dengan perdagangan mereka, dan orang ansor mereka sibuk dengan kebutuhan mereka. Karena semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau tinggal di masjid, tidak tinggal di rumah. Beliau tinggal di masjid, tidak tinggal di rumah. Oleh karena itu, belum mendapatkan banyak ilmu. Tidak disibukkan oleh hal-hal yang membuat beliau berpaling dari ilmu. Makanya tidak heran kita kenapa beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis bersamaan dengan sebentarnya dia bersama Nabi SAW. Ditambah lagi setelah Nabi meninggal, beliau konsentrasi dalam menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu kepada yang lain. Ini membuat hadis beliau banyak tersebar. Banyak yang meriwayatkannya. Karena setelah beliau mengambil dari Nabi SAW, belum menyampaikan kepada yang lain. Dengan itu, beliau dikenal sampai di masa kita sekarang ini, dan sampai insya Allah di masa yang akan datang. Dan di pertemuan ini, kita akan melihat apa keutamaan dan karomahnya. Di antara karomahnya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Zur'ah rahimahullah di dalam kitab At-Tarikh. Beliau berkata, akhbaroni Ibn Ibrahim anil Walid ibn Muslim. Telah mengabarkan kepada saya Ibn Ibrahim. Dia nukil cerita ini dari Al-Walid ibn Muslim. Ada bin Jabir dari Ibnu Jabir an Umar ibn Hani dari Umar ibn Hani qala Abu Hurairah. Beliau berkata
berkata Abu Hurairah, Allahumma la tudrikuni sanata sittin. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga tahun 60 tidak menjumpai saya. Itu doanya. Karena beliau tahu akan ada fitnah setelah tahun 60. Kan banyak ya ujian dan cobaan. Berdasarkan apa yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berdoa, ya Allah jangan sampai saya menjumpai tahun 60. Maka dia berkata, yaitu dinukil dari Umar ibn Hani, fatuwfiya Abu Hurairah fiha au qablaha bisanah. Maka Abu Hurairah wafat pada tahun ke-60 atau dikatakan setahun sebelumnya. Ini karomahnya, dikabulkan doanya untuk diwafatkan. Dikabulkan doanya untuk diwafatkan. Bahkan saat beliau sakit dinukil, ada yang mendoakannya. Seperti yang disebutkan oleh Abu Salamah. Dia dikunjungi saat beliau sakit dengan sakit keras. Dia didoakan, Allahumma shfi Abu Hurairah. Ya Allah sembuhkanlah Abu Hurairah. Ini didoakan oleh temannya, sahabatnya bernama Abu Salamah. Malah beliau berdoa, Allahumma la turji'ha. Ya Allah jangan kabulkan. Dia sakit keras. Dan beliau katakan itu 2 kali katanya. Jangan dikabulkan. Dan beliau katakan kepada temannya itu yaitu Abu Salamah. Ini stata'ata antamuta famut. Kalau kamu mampu untuk mati, kalau bisa untuk mati sekarang, lebih baik kamu mati dulu. Beliau sebutkan alasannya. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih. Maka demi jiwa Abu Hurairah yang berada di tangannya. Tangan Allah. Dia bersumpah demi Allah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada orang-orang suatu masa yakunul mautu ahabba ila ahadihim minadz-dzahabil hamra. Kematian itu akan lebih dia cintai daripada emas murni, emas merah. Wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu masa. Yamurru rajul ala qabri akhihil muslim. Seorang akan lewat di kuburan seorang saudaranya muslim. Fayatamanna annahu sahibuhu. Dia berharap kalau dia yang berada dalam kuburan itu. Inilah kenapa beliau meminta untuk meninggal sebelum tahun itu. Dan beliau kenapa meminta supaya doanya itu tidak dikabulkan. Karena akan datang setelahnya masa seorang berangan-angan, berandai-andai seandainya dia adalah penghuni kubur di masa itu. Dan dimaklumi apa yang terjadi. Setelah tahun 60 banyaknya fitnah, bahkan para sahabat, para ulama dibunuh. Terjadinya fitnah dan ujian itu. Ini keutamaan beliau. Beliau meninggal sesuai dengan permintaannya. Sesuai dengan permintaannya. Beliau meminta supaya diwafatkan di tahun 60 atau sebelumnya. Yang penting tidak dijumpai oleh tahun ke-60. Itu bersama Abu Salamah. Beliau juga pernah dikunjungi oleh Malik ibn Anas. Diceritakan oleh Malik ibn Anas dari Al-Maqburi. Beliau bercerita dari Abu Hurairah.
bahwasanya Marwan dakhala alaihi fi syakwihi alladhi mata fih. Bahwa Marwan masuk kepada beliau mengunjunginya di saat beliau sakit yang dengannya belum meninggal dengan sakitnya itu. Faqal, kata Marwan mendoakan sahabat ini, syafakallah ya Abu Hurairah. Semoga Allah menyembuhkanmu wahai Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, berdoa, Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahibba liqa'i. Ya Allah, saya lebih cinta berjumpa denganmu, maka cintalah untuk berjumpa denganku. Jadi doakan kesembuhan malah belum berdoa. Ya Allah, saya lebih cinta berjumpa denganmu. Maka dikatakan oleh Al-Makburi, fama balagha Marwan ashabal qata hatta mata Abu Hurairah. Maka Marwan tidaklah sampai ke ashabul qata sampai Abu Hurairah meninggal. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Tapi siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengannya. Kita mau tidak mau pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka mau tidak mau kita harus cinta berjumpa dengan Allah. Iya. Senang untuk bertemu dengannya. Senang untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepadanya. Dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari beliau Abu Hurairah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya dan beliau diwafatkan oleh Allah. Ini karomah beliau yang pertama. Ada karomah beliau lagi yang kedua, dan ini setelah beliau meninggal. Disebutkan juga oleh Syekh, qala al-Imam Adz-Dzahabi, berkata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah fi Siyar, qala al-Hafidz Abu Sa'ad As-Sam'ani, berkata al-Hafidz Abu Sa'ad As-Sam'ani, sami'tu Abul Ma'mar Al-Mubarak Ibn Ahmad. Saya mendengar Abul Ma'mar Al-Mubarak Ibn Ahmad beliau berkata, sami'tu Abul Qasim Yusuf Ibn Ali Az-Zanjani Al-Faqih. Saya mendengar Abul Qasim Yusuf Ibn Ali Az-Zanjani Al-Faqih. Kalau beliau berkata, sami'tu Al-Faqih Aba Ishaq Al-Fairuzabadi. Saya mendengar Al-Faqih Abu Ishaq Fairuzabadi. Beliau berkata, sami'tu Al-Qadi Aba Thayyib. Saya mendengar Al-Qadi Abu Thayyib. Al-Qadi Abu Thayyib Abu Syuja. Beliau ceritakan. Beliau berkata, kunna, ini Abu Thayyib bercerita, kunna fi majlisin nadhar bi Jami'il Mansur. Kami sedang berada di sebuah majlis di Masjid Al-Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Maka datang seorang anak muda yang berasal dari Khurasan. As'ala an mas'alatil musarrah. Dia bertanya tentang masalah al-musarrah. Al-musarrah. Tahu masalah musarrah ya? Ada orang mau jual kambingnya. Dia tahan air susunya. Supaya besok kalau mau dijual, orang akan melihat bahwa ini kambing banyak air susunya. Dan dulu kan orang membeli kambing yang banyak air susunya. Jadi supaya
supaya laku dijual dan punya harga, dia tahan air susunya. Setelah itu dia bawa ke pasar, dia jual. Jadi bertanya tentang itu. Tentang kambing yang ditahan air susunya dan dijual. Maka dijawab fatola babid dalil. Ketika dia bertanya itu dia meminta dalil. Dia mau dalil. Apa dalilnya kalau hukumnya seperti itu? Kita pahami kan bagi pembelinya karena dia ditipu boleh dia kembalikan kambingnya. Dan ketika dia sudah perah susunya boleh dikembalikan dengan satu sok dari kurma. Jadi kembalikan kambingnya, minta kembali uangnya, dan dia kasih satu sok dari kurma. Karena dia telah memerah susunya sebagai penggantinya. Jadi dikasih tahu hukumnya, hatta stadalla bi hadithi Abi Hurairah. Sampai dia berdalil dengan hadits Abu Hurairah al-warid fiha. Yang datang tentang itu. Dalam hadits Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa harus dikembalikan kambingnya. Boleh dikembalikan kambingnya. Dan kembali satu sok dari kurma. Wa kana Hanafiyan. Anak muda ini dia madhabnya Hanafi. Kita pahami orang Hanafi ya. Tidak boleh harus dikembalikan kambingnya. Dan air susunya kalau tidak akan riba. Akan riba karena kenapa ditambah satu sok kurma. Kan dia beli kambing. Ya harus dikembalikan juga kambing. Kembalikan susunya. Kenapa kembalikan dengan kambing terus satu sok kurma. Ini riba tidak boleh. Tapi masalahnya kita bukan pegang pendapat. Kita harus pakai dalil. Secara akal, secara kias. Memang dalam madhab Hanafi tidak bisa. Tapi kan Nabi bolehkan hal itu. Kalau kita sudah terlanjur perah susunya. Boleh kita kembalikan kambingnya dengan satu sok dari kurma. Dimulaikan hal tersebut. Sebagaimana juga jual kurma, beli kurma dengan kurma kan harus sama. Tidak boleh membeli kurma dengan rutop sehingga nanti kalau kering akan kurang timbangannya sehingga tidak sama. Itu tidak boleh asalnya. Tapi Nabi bolehkan jual beli aroya. Boleh membeli kurma yang masih ada di pohon. Yaitu masih rutop dengan kurma yang sudah kering. Dengan syarat dan ketentuan ada tuh ahli taksirnya. Dan tidak boleh lebih dari 5 ausuk. Kan ada syarat dan ketentuannya. Dibolehkan hal tersebut padahal itu riba. Dia ini madhabnya Hanafi. Apa dia bilang? Karena ta'asub madhab. Dia bilang Abu Hurairah goru makbul hadis. Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Sahabat ini. Dia tidak mau terima hadisnya. Gara-gara madhabnya. Dia tolak hadis Abu Hurairah yang sahih. Bukhari Muslim. Gara-gara madhab. Ini tercelanya kalau madhab menolak hadis. Ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai kalau ada gara-gara ada seorang berpendapat. Terus datang hadis sahih disampaikan kita tolak. Ini anak muda dia bilang Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Iya. Apa yang terjadi? Famastatamma. Ini karomanya ini. Famastatamma kalamahu hatta saqata alaihi hayyatun adimah min saqafil jami'. Tidak sampai selesai ucapannya itu. Maka tiba-tiba langsung jatuh ular besar dari atap masjid. Di masjid tadi. Jatuh ular besar. Apa yang dia lakukan? Katanya fawasaban nasu min ajliha. Orang-orang ketakutan karena itu ular. Tiba-tiba jatuh dari masjid besar. Tapi yang dikejar hanya anak muda tadi itu. Waharoba syab minha.
Wahya tatba'uhu. Anak muda tadi itu yang bilang Abu Hurairah ghairu makbul haditsnya, tidak diterima haditsnya. Dia lari dan ular itu mengejarnya. Orang-orang menteriakan kepadanya dan mengatakan kepadanya, "Tub, tub, tobat kamu, tobat kamu." Dari menolak hadits Abu Hurairah gara-gara madhabmu itu. Sampai mengatakan Abu Hurairah tidak diterima. Gara-gara madhabnya Hanafi. Imamnya tidak berpendapat dengan itu. Langsung jatuh ular besar. Mengejarnya. Orang-orang juga pada takut. Tapi ular itu hanya mengejar orang itu. Orang-orang di sampingnya, di sekitarnya berkata, "Tub, tub. Bertobatlah kamu, bertobatlah." Faqal, dia katakan, "Tub, tub. Saya bertobat." Apa yang terjadi? Fagobatil hayya. Ular itu langsung hilang. Falam yuro laha atharun. Tidak dilihat lagi setelahnya bekasnya. Ini karomanya ini. Abul Hadits. Ini Abu Hurairah. Beliau telah menahan laparnya yang banyak. Yang sering. Karena mau mencari hadits Nabi SAW. Dan mengajarkan hadits. Beliau masuk ke pasar-pasar. Berteriak kepada orang-orang yang sibuk di pasar. Kenapa kalian sibuk di sini? Di sana ada warisan Rasulullah SAW di masjid sedang dibagi. Orang-orang pasar pergi ke masjid. Abu Hurairah masih tinggal di pasar menunggu. Mereka semua kembali. Kami sudah ke sana. Tidak ada warisan dibagi. Baru belum nasihatkan. Kalian tidak lihat ada orang duduk berhalakoh. Kami lihat. Nah, itulah warisan Rasulullah. Rasulullah hanya mewariskan hadis. Mewariskan Al-Quran kepada kita. Itulah yang dibagi-bagi. Itulah yang dibagi-bagi. Ini tiba-tiba ini dipercaya oleh banyak orang. Bahkan sahabat. Tabi'in. Hadisnya terbanyak. Tapi ini orang gara-gara madhabnya Hanafi. Dia katakan Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Maka terjadilah karomanya ini. Ini jauh setelah masa Abu Hurairah meninggal. Ini menakutkan. Wali Allah itu dibela oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Inilah yang terjadi. Ini karomah dari beliau radhiyallahu taala anhu. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap namanya. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nama beliau. Ini Masya Allah keutamaan yang tentunya yang terlihat dan sangat besar. Dan saya pernah juga sampaikan mungkin pada antum, tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Iya. Terkait juga dengan setelah beliau lama sudah meninggal. Ketika ada juga kejadian di masjid yang disampaikan terkait dengan siwak. Terkait dengan siwak. Ada salah satu jamaah yang mendengar dan mengatakan saya tidak akan bersiwak kecuali di pantat. Dia tidak akan bersiwak kecuali di pantat. Dan sambil dia masukkan kayu siwaknya di pantatnya. Orangnya hamil langsung 9 bulan. Hamil, laki-laki ini, bukan perempuan. Kalau perempuan kan hamil biasa. Ini yang hamil laki-laki. Hamil. Terus dia melahirkan. Anak hamil karena siwak. Hamil karena kayu siwak. Dia melahirkan anak berbadan ikan, berkepala kelinci. Saat lahir itu anaknya dibunuh oleh anak perempuannya karena malu. Bapaknya juga meninggal.
ternyata perutnya sudah hancur dimakan oleh hewan tadi itu. Dimakan oleh hewan tadi itu. Itu kejadiannya dijadikan sebagai materi khutbah oleh orang-orang di masanya. Kan itu pelajaran bagi orang yang menghinakan dan merendahkan hadits yang disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada komentar dari Syekh, kata beliau, qala Abul Fida, yaitu beliau sendiri, Abu Hurairah Syekhul Islam. Abu Hurairah itu syekhnya Islam. Hamilu julli sunnati wal Quran. Pemikul kebanyakan sunnah dan Quran. Ahabbahu ahlul iman wal irfan. Orang-orang yang beriman pasti cinta kepada Abu Hurairah karena jasanya yang besar dan orang-orang yang punya ilmu. Tapi wa abghadahu ahluz zaik wal khudlan. Tapi dia dibenci oleh orang-orang yang sesat dan yang hina. Dia dibenci. Karena banyak sekali, karena hadis Abu Hurairah ia membuat mereka tidak bisa menyebarkan kesesatannya. Dia dibenci. Li'annahu rawa ahadits tahdumu bid'ahum. Karena Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis yang menghancurkan bid'ah mereka. Itu kebenciannya. Iya. Dan beliau berkata, fa'akul. Saya berkata, ihdar ya Rafidhi. Wa ya man yadla'u lisanahu bisalbi ala Abi Hurairah. Ayusibu sawad qalbika. Ayusibuka sawadu qalbik. Saya katakan hati-hati wahai orang Rafidhah. Karena orang Rafidhah Syiah sangat benci Abu Hurairah. Dan hati-hati wahai semua yang mengotori lisannya untuk mencela Abu Hurairah. Akan ditimpa oleh kehitaman dalam hatimu. Wa khubtu batinik. Dan kekejian, kenajisan, kekotoran dalam batinmu. Binaqmika ala waliyin min awliyaillahi radhiyallahu ta'ala. Dengan celaanmu terhadap wali dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran untuk kita adalah dari kisah yang pertama, bahwa di kisah Abu Hurairah yang pertama, boleh kita meminta untuk diwafatkan kepada Allah kalau memang wafat itu lebih baik. Kalau ada cobaan agama. Kalau cobaan dunia tidak boleh. Tapi kalau ada ujian cobaan agama, boleh kita minta untuk diwafatkan kalau memang wafat itu lebih baik. Boleh kita berdoa. Nabi SAW katakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li amrin nazala bih. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berharap kematian karena ada sesuatu yang menimpanya. Tapi wa in kana labud, kalau memang harus, maka berdoa saja. Allahumma in kanati al-wafatu khairun li tawaffani. Ya Allah, kalau memang wafat itu lebih baik bagiku, wafatkanlah saya. Itu dibolehkan kalau memang ada cobaan yang menimpa, ujian. Iya. Untuk berdoa
Kalau memang wafat itu yang terbaik. Lihat ini Abu Hurairah di kisah tadi. Didoakan kesembuhan malah beliau berdoa ini uhibbu liqa'ak. Ya Allah, saya lebih cinta berjumpa denganmu. Saya lebih cinta berjumpa denganmu. Bahkan ini kan di Marwan. Di yang sebelumnya Abu Salamah yang mengunjungi beliau. Beliau malah bilang jangan dikabulkan. Jangan dikabulkan. Iya. Kemudian di kisah yang kedua. Seperti yang saya katakan tadi. Ini mulianya itu wali Allah seperti itu. Dijaga oleh Allah saat hidup dan setelah meninggal. Di sini pula diambil pendalilan apa yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa dam al-ulama masmumah. Darahnya ulama itu beracun. Kalau kita menyentuhnya dengan mencelanya, ulama sunnah ya maksudnya bukan ulama dolalah. Bukan ulama sesat. Kalau ulama sesat, silakan ditahdir. Iya. Tapi ini ulama sunnah, orang terkenal mengamalkan sunnah dan beramal dengan Quran. Tidak boleh dicela. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan. Karena itu beracun. Kalau kita mendekatinya, maka bukan ulamanya yang berbahaya terhadap celaan kita itu. Kita sendiri yang akan membahayakan diri kita sendiri. Karena darah mereka beracun. Darah mereka beracun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bisa ambil dari apa yang terjadi dari yang disebutkan oleh para ulama. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan dan ini sudah selesai kisah beliau. Dan di buku ini banyak lagi kisah yang lain. Ada sahabat dan ada juga setelah sahabat. Tapi kita cukupkan dengan kisahnya sahabat. Karena yang setelah sahabat itu lebih panjang sanadnya. Dan lebih banyak lagi yang terjadi karomanya. Dan mirip dengan yang disebutkan pada intinya. Apa yang disebutkan sebelumnya. Berupa penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para wali Allah. Itu nyata. Ya, para wali Allah itu nyata. Tapi saya kembali ingatkan. Wali Allah itu yang beriman lagi bertakwa. Wali Allah itu adalah yang beriman lagi bertakwa. Sebagaimana kita sudah katakan di awal saat kita membaca buku ini. Kita membaca kitab ini. Bahwa kalau disebut wali Allah. Maksudnya adalah yang beriman lagi bertakwa. Iya, yang beriman lagi bertakwa. Karena kalau ada orang yang tidak bertakwa. Mengaku wali Allah. Maka itu bukan wali Allah. Itu hanya sekedar pengakuan. Itu hanya sekedar pengakuan. Yang bertakwa maksudnya adalah yang melakukan perintah dan yang menjalankan, yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Adapun orang mengaku wali Allah tapi tidak sholat lagi berarti bukan. Kan dia tidak bertakwa. Atau dia sudah melanggar larangan itu bukan wali Allah. Karena dia tidak bertakwa. Karena dia tidak bertakwa. Itu yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita lupa yang kita telah ambil dari banyak pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan alhamdulillah karena bukunya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan.
Sini ada pertanyaan. Apa hukumnya memuhan? Apa ini? Enggak tahu apa tulisannya. Apakah sunnah mengucapkan? Wah, kayaknya memang tulisan ini agak mungkin tulisan dokter ya. Apa hukumnya mengucapkan istighfar? Mengucapkan berarti. Jadi P-nya itu seperti R. Setelah menguap. Wah, dia bilang begitu. Iya. Enggak. Seorang itu kalau menguap tidak bilang, tidak sampai keluar suara. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza tata'aba ahadukum falyarudda mastata'a." Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia tahan semampunya. Bahkan kata Nabi SAW dengan tangannya. Jangan sampai dia bilang, suara setelah napas, setelah menguap. Enggak boleh, jangan sampai. Karena kalau sampai suara itu keluar, maka syaitan akan tertawa. Berhasil saya. Karena menguap itu dari syaitan. Dari syaitan. Jadi kalau ada hendaknya ditahan. Dan jangan sampai keluar suara. Kapan keluar suara, syaitan akan tertawa. Iya. Apakah dia ucap istighfar karena kesalahannya itu? Boleh. Kalau dia ucapkan istighfar karena kesalahannya itu telah keluar sampai keluar suara, boleh. Tapi tidak ada sunnah khusus. Tidak ada sunnah khusus mengucapkan istighfar. Apa hukumnya rasis Ustadz? Apa itu? Apa itu rasis? Hmm? Hmm? Apa? Saya tidak tahu karena tidak mengerti. Apa itu rasis? Apa hukum menjual burung nuri? Mubah, halal. Iya. Ini kan. Karena dia dimanfaatkan keindahan suaranya dan keindahan bulunya. Kapan boleh dimanfaatkan keindahan suara dan bulunya itu, maka boleh dijual. Boleh dijual. Kemudian berikutnya, apa Ustadz? Dulu ada teman, dia belikan saya sebuah barang. Tidak lama kemudian dia meminta kembali barang tersebut. Dan saya tidak keberatan untuk mengembalikannya. Apakah boleh untuk mengembalikannya? Dan apa hukumnya hal tersebut? Kalau dia sudah jual, kemudian dia minta kembali, pada dasarnya tidak boleh hal tersebut. Karena kapan kita jual, berarti barang itu kita pindahkan kepemilikannya. Karena keharusan dari jual beli adalah intiqal al-milkiyah, berpindahnya kepemilikan. Kepemilikan. Iya, pada dasarnya seperti itu. Adapun kalau kita menginginkan lagi barang itu, ingin manfaatkannya, maka kembali kepada si yang punya. Sekarang kan yang punya sudah pindah. Ya kalau dia mau memberikannya kepada kita dalam bentuk hadiah lagi, tidak ada masalah. Yang penting jangan dijual dengan syarat nanti dia dijual kembali kepadanya. Itu tidak boleh, itu termasuk jual beli yang terlarang. Saya mau jual kepada kamu barang ini, tapi nanti kalau kamu mau jual ke saya.
Tidak boleh syarat seperti itu dalam jual beli. Tidak boleh syarat seperti itu dalam jual beli. Apa Ustadz izin bertanya? Coba jelaskan yang dimaksud dengan cobaan agama. Cobaan agama itu kita diuji dengan kesesatan yang tersebar, bid'ah yang melanda, kita tidak mampu menghindari. Itu maksud cobaan agama. Dalam agama. Dalam agama. Itu yang dimaksudkan cobaan agama. Apa hukumnya? Memakan makanan. Wah ini berarti perbaikan tadi ya? Atau kertas? Oh bukan. Berarti perbaikan tadi ini. Apa hukumnya? Memakan makanan dari akwat atau ummahat. Contoh makanan dari dalam tirai masjid Jannatul Firdaus. Kalau dikasih halal. Nah, kalau kita dikasih halal kita makan. Adapun kalau tidak dikasih haram, punyanya orang kita mau makan. Punyanya orang kita mau makan. Haram, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Hukum seorang agen mata-mata, apakah pekerjaan tersebut haram? Iya. Siapa yang kasih kerja? Siapa yang kasih kerjaan? Kalau memang pemerintah untuk kemaslahatan negara, itu ditanyakan kepada pemerintah. Kemasalahnya. Iya. Wallahualam. Lagi? Kalau tidak ada, bagaimana hukum seorang kurang akalnya? Gila. Dalam kurung gila. Dan keturunan Nasrani. Yang dasarnya tidak kenal Islam. Kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir. Nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Iya, di hari kiamat. Dan para ulama merinci gilanya dari lahir atau tidak. Kalau gilanya dari lahir, dia dimaafkan karena tidak punya akal. Tapi kalau gilanya muncul bukan dari lahir, maka nanti ia lihat apakah dia punya udur atau tidak, sebelum balik atau tidak. Itu hukumnya terkait dengan ya hak Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Saya kerja di pakaian, toko pakaian. Dan di toko tersebut jual kaos ban, kaos band. Apa ini? Apa hukum menjual kaos apa ini? Kaos yang bagaimana itu maksudnya? Hmm? Kaos musik. Hmm. Bilang saja musik supaya jelas. Hmm. Iya. Kaos musik kalau ada itu mengajak kepada kemungkaran tidak boleh. Kalau bisa kita kasih tahu yang punya toko, tidak boleh mengajak kepada dosa dan maksiat. Tidak boleh mengajak kepada dosa dan maksiat. Kalau kita bisa nasihati, alhamdulillah kalau diterima. Kalau tidak diterima, maka dilihat apakah memang jualnya cuma itu saja atau
itu hanya sebagian barangnya. Hanya sebagian barangnya. Nanti hukumnya di atas kebanyakan. Hukumnya di atas kebanyakan. Kebanyakan yang dia jual apa? Kalau barang mubah maka mubah, kalau barang haram kebanyakannya maka haram. Wallahu alam. Darah apa saja yang najis? Apakah termasuk darah ikan? Iya. Darah yang najis itu darah yang mengalir ketika disembelih. Itu biar darah yang halal. Kambing kan halal. Kalau disembelih darahnya yang mengalir keluar itu najis. Demikian pula misalnya sapi, kerbau, onta, ayam. Itu kan semuanya halal dimakan. Darahnya yang mengalir itu najis. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Iya. Demikian pula darah-darah yang najis memang dasarnya. Hewan yang najis zatnya. Seperti babi. Kan najis zatnya. Darahnya juga najis. Adapun dari ikan kan tidak disembelih. Jadi darahnya tidak najis. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Darahnya juga halal. Darahnya ikan. Darahnya ikan. Dipahami kan? Iya. Tidak najis. Wallahualam. Mana yang lebih utama? Fokus pada pelajaran yang prioritas atau mengambil semua ilmu yang tidak fokus, yang tidak bisa fokus kepada semuanya. Ya, tergantung. Jangan sampai saya bawa jawab fokus pada ini ternyata pondok mewajibkan semuanya. Kan tidak bisa. Nanti langsung dia bilang, antum harus ikut semua ini. Enggak, Ustadz Ubaid suruhnya yang ini saja. Enggak boleh begitu. Iya, ikuti program pondok. Tempat antum masuki. Ikuti program pondok yang antum masuki. Iya, karena biasanya program itu berdasarkan penelitian yang mereka pernah alami bahwa ini harus diikuti semua untuk mendukung yang ini. Untuk mendukung yang ini. Itu wallahu a'lam. Tapi kalau kita memang diberikan pilihan bahwa terserah, yang penting pondok bukakan pelajaran. Terserah kamu mau pilih yang mana. Maka pilih dulu yang paling penting, kemudian yang paling penting. Pilih dulu yang paling penting, kemudian yang paling penting. Misalnya bahasa Arab dulu. Itu kalau pondok hanya membuka pelajaran saja. Tidak mewajibkan ini dulu baru ini atau semua ini harus ikuti. Iya, itu yang dilihat. Jangan sampai kita bertanya tentang sesuatu, kita masuk di pesantren, kita pergi bilang, wah kalau Ustadz saya hanya suruh ini saja. Tidak boleh saya itu, tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Ustadzku suruh yang ini saja. Iya, tergantung program. Tergantung program. Misalnya kita di sini, di Jannatul Firdaus, santri wajib ikut pelajaran di rumah bahasa Arab. Dan semua pelajaran di Maghrib Isya. Itu untuk menopang, mendukung program yang ada. Untuk mendukung program yang ada. Semua supaya sering programnya bisa baca kitab. Jadi harus dia sering mendengar bahasa Arab. Harus dia sering mendengar bahasa Arab. Bagaimana ustadznya baca, bagaimana kalimat itu dibaca, itu semuanya disebutkan. Itu wallahu alam. Tergantung program pondok masing-masing orang berbeda-beda dalam memandang apa yang mereka pelajari. Wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk beritanya jadi mulai pekan depan kita akan berubah insyaallah, atau mulai nanti pertemuan kalau ada pertemuan awalnya nanti berubah. Maghrib Isya itu jadi tanya jawab untuk sementara. Terus pelajaran yang seperti ini kita mungkin pelajaran setelah asar langsung, setelah sholat asar untuk akhwat ataupun ikhwan yang berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga. Karena kita akan bahas insyaallah hak suami
dan hak-hak istri. Hak suami terhadap istrinya, hak istri terhadap suaminya. Kita akan membahas itu, boleh diikuti oleh yang sudah menikah, itu paling penting, dan boleh juga yang belum menikah untuk bekal sebelum menikah. Supaya nanti menikah sudah tahu hak suaminya dan sudah tahu hak istrinya. Intinya ini adalah kajian keluarga, insya Allah kita akan baca kitabnya Syekh Farkus Jazair, Al-Mu'in fi bayani hukuki az-zawjain. Ya, yang menjelaskan hak suami dan hak istri itu insya Allah ta'ala. Nanti tunggu saja beritanya, akan ada pengumumannya insya Allah. Apakah langsung nanti pekan depan ini atau dari JF beritanya insya Allah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.